Yohanes pasal 10. Gembala yang benar. Ayat 1. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi memanjat melalui jalan lain, orang itu adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi ia yang masuk melalui pintu itu adalah gembala domba. Kepada orang ini penjaga pintu membukakan pintu, dan domba-domba itu mendengar suaranya, lalu ia memanggil domba-dombanya sendiri dengan namanya, dan memimpin mereka keluar. Apabila ia sudah mengeluarkan domba-dombanya sendiri, ia berjalan di depannya, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi mereka tidak mau mengikuti orang asing, melainkan lari daripadanya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Perumpamaan ini dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Gembala yang baik. Ayat 7, kemudian berkatalah Yesus kepada mereka lagi, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang datang dahulu daripadaku adalah pencuri-pencuri dan perampok-perampok, tetapi domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mereka mempunyainya dengan berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan yang bukan seorang gembala, yang tidak memiliki domba-domba itu, jika ia melihat serigala datang, maka domba-domba itu ditinggalkannya dan lari, maka serigala itu menerkam domba-domba itu, dan mencerai-beraikannya. Orang upahan itu melarikan diri, sebab ia orang upahan, dan tidak mempedulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Sebagaimana Bapa mengenal aku, demikian juga aku mengenal Bapa, dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-domba itu. Aku mempunyai domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, mereka juga harus kubawa, dan mereka akan mendengar suaraku, dan akan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Karena itu Bapa-Ku mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku, supaya aku boleh menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, tetapi aku menyerahkannya dengan kehendak diriku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Perintah ini kuterima dari Bapa-Ku. Perpecahan di antara orang banyak. Ayat 19, maka timbullah perpecahan lagi di antara orang-orang Yahudi oleh karena perkataan ini. Dan banyak dari antara mereka berkata, ia mempunyai setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, ini bukanlah perkataan dari seorang yang mempunyai setan, dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat 22, maka tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, dan waktu itu musim dingin. Maka Yesus pun berjalanlah di dalam Bait Allah di Serambi Salomo. Kemudian orang-orang Yahudi datang mengelilingi dia, dan berkata kepadanya, sampai kapankah engkau membuat kami ragu-ragu? Jika engkau ini Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Yesus pun menjawab mereka, Sudah kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, inilah yang menyaksikan tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, sebab kamu tidak termasuk domba-dombaku, sebagaimana sudah kukatakan kepadamu. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi mereka hidup kekal, maka mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepadaku, itu lebih besar dari semuanya, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi untuk merajam dia. Yesus pun menjawab mereka, Banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik dari Bapa-Ku, sudah aku tunjukkan kepadamu.
oleh sebab pekerjaan yang manakah kamu hendak merajam aku?" Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya katanya, "Bukan karena pekerjaan baik kami merajam engkau, tetapi karena hujat, dan sebab engkau, yang adalah seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Yesus pun menjawab mereka, "Bukankah itu tertulis dalam hukum Tauratmu? Aku berkata bahwa kamulah Allah." Jikalau mereka disebut Allah-Allah, kepadanya firman Allah itu telah datang, dan Alkitab tidak bisa dibatalkan. Patutkah kamu berkata kepada Dia, yang telah dikuduskan dan diutus oleh Bapa ke dalam dunia, "Engkau menghujat, sebab aku berkata aku ini putra Allah"? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Jikalau aku melakukannya, tetapi kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu dapat mengetahui dan dapat percaya, bahwa Bapa ada di dalamku, dan aku di dalam Bapa. Karena itu mereka berusaha lagi untuk menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yesus pergi ke seberang Yordan. Ayat 40, maka pergilah Yesus lagi ke seberang Yordan, ke tempat di mana Yohanes pertama kali membaptis, dan tinggallah Ia di sana. Maka banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat tanda ajaib, tetapi segala hal yang dikatakan Yohanes tentang orang ini, itu benar." Maka banyak orang percaya akan Dia di sana.